Sahabat-sahabat sekalian, kita lihat pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, bagaimana kalau suami yang mampu, terus misalnya mertuanya membutuhkan dengan harapan memberi sedikit uang tiap bulan, tapi ini sangat susah. Itu untuk istrinya harus bagaimana? Sabar atau maksa suaminya supaya peduli sama mertuanya? Ya, pertama saya ingin memberikan catatan kepada para suami atau istri ya. Menikah itu menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Jadi kalau sudah menikah, kita harus bicara ibu kita, bapak kita, adik kita, keponakan kita, om kita, uak kita. Jadi sudah harus bisa menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Nah, ini yang benar. Coba Anda lihat di surat An-Nisa ayat 1. Bahwa yang namanya rumah tangga itu supaya kita menguatkan ikatan silaturahmi. Menikah itu menyatukan dua keluarga. Nabi SAW dalam wasiat pernikahan suka membaca surat An-Nisa ayat 1. Yang di situ diungkap bahwa manusia itu tercipta ya, kemudian nanti satu sama lain bisa mengikat silaturahmi. Kayak saya akan sampaikan ayatnya ya. Ya ayyuhan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk menjawab pertanyaan Anda ya, supaya lebih mantap. Coba Anda lihat di surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia, takwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan Allah ciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam, Allah ciptakan pasangannya. Dan dari keduanya berkembang biaklah laki-laki dan perempuan. Jadi yang namanya ikatan rumah tangga itu merupakan sarana untuk terlahirnya anak keturunan. Wattaqullahal tasa'alu bihi wal arham. Nah, coba Anda lihat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta dan saling berhubungan kekeluargaan. Takwalah kamu kepada Allah yang dengan ikatan pernikahan itu kamu saling membutuhkan satu sama lain, wal arham, dan dengan pernikahan itu kamu harus menjaga kekeluargaan, menjaga ikatan keluarga. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sahabat-sahabat tercinta, coba perhatikan. Kalau Anda datang ke pernikahan, ini ayat sering dikutip. Ini ayat sering diungkapkan untuk mengingatkan bahwa yang namanya pernikahan itu wattaqullahal tasa'aluna bihi wal arham. Takwalah kamu kepada Allah, karena dengan pernikahan itu kamu saling meminta. Maksud saling meminta apa? Saling membutuhkan. Suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami, orang tua masih membutuhkan kita. Jadi kita kudu baik kepada mertua, kudu baik kepada orang tua. Jadi semuanya membutuhkan perhatian. Tentu saja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, jadi kalau kita punya mertua, ya, dan kita alhamdulillah oleh Allah diberi kecukupan rezeki, berbagilah, ya. Kalau ternyata kita bisa berbagi secara rutin, alhamdulillah. Kita tetapkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mau berapa? Sok tetapkan.
Dan para suami jangan merasa rugi kalau Anda berbagi dengan mertua secara rutin. Para istri nggak usah merasa hartanya dikurangi ya ketika suami kita berbagi rutin kepada orang tuanya. Dan sebaliknya, seorang suami harus mensupport kepada istrinya yang dia itu secara rutin berbagi rezeki kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ayat ini, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Karena dengan pernikahan itu kamu saling memberi dan kamu saling menjaga silaturahmi. Ini kaitannya dengan masalah tingkat kesadaran kita sebenarnya. Jadi bagaimana kita memiliki kesadaran yang maksimal ya, bahwa sesungguhnya mertua kita adalah bagian dari orang tua kita yang harus kita muliakan. Nah, yang namanya memuliakan itu kan macam-macam ya. Tentu saja bisa memuliakan dengan ucapan dan perilaku kita. Kita santun kepada mertua seperti santun kita kepada orang tua. Termasuk memuliakan kita menyisihkan rezeki sesuai dengan kadar kemampuan kita. Syukur-syukur bisa rutin. Sehingga orang tua atau mertua kita ini paling tidak ada pegangan. Rutin. Jadi itu masuk dalam pengeluaran rutin dalam budgeting rumah tangga. Tahu nggak? Dengan cara begitu insya Allah rumah tangga kita berkah. Percaya ke saya, mana qasat malun min sodakotin. Tidak akan miskin. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Kalau kita bersedekah pada mertua kita, ya sebut saja 10 rupiah, Allah kasih 1 juta. Kita tidak tahu rezeki kita gampang itu boleh jadi karena kita memberikan perhatian kepada mertua kita, kepada orang tua kita, kepada keponakan-keponakan kita, kepada adik kakak kita yang memang tidak mampu. Jadi kita ini jangan sampai kaya yang kayanya itu hanya kita aja yang nikmatin. Kan ada yang sukses, tapi ya kesuksesannya itu hanya bisa dilihat oleh saudara-saudaranya begitu. Saudara-saudara kakak adiknya tuh sama sekali nggak pernah merasakan kenikmatan suksesnya kakaknya itu. Jadi misalnya ada seorang kakak gitu, dia sukses. Ya, dia sukses. Nah, adik-adiknya itu cuma melihat kesuksesannya, tapi tidak bisa ikut mencicipi begitu. Kan ada yang begitu. Jadi direktur ini, ya sukses dan kayanya hanya untuk lingkaran keluarganya. Tapi uaknya, bibinya, tantenya, keponakannya, bahkan mertua dan orang tuanya tidak menikmati secara finansial dari orang itu. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai seperti ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi berjuanglah kita untuk selalu berbuat baik sebanyak Allah berbuat baik pada diri kita, ya. Nah, itu kaitannya dengan bagaimana kita baik kepada mertua. Tapi Pak Aam, suami saya mah susah. Ya, memang Anda kudu bicara baik-baik, ya kan gitu. Tapi kalau kekeh wae nggak mau, ya memang susah ya. Tapi ada tapinya. Pernah seorang perempuan bicara kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya itu kaya. Suami saya itu orang yang penghasilannya besar. Tapi dia itu pelit sekali ya Rasulullah. Bolehkah saya mengambil uang dari dompetnya tanpa sepengetahuannya? Jadi si wanita itu curhat kepada Nabi karena punya suami yang pelitnya na'udzubillah gitu. Tapi dia tuh kaya, jadi penghasilannya banyak, gede gitu. Dan itu ada saudara-saudara. Laki-laki yang kayak begini tuh ada. Duitnya banyak, tapi ya Allah, ngasih ke istri seret, ke anak-anak seret. Wah, apalagi ke orang tua, ke
tante, uwa, keponakan, wah pokoknya mah nggak pernah aja ngasih. Nah, seorang perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya mengambil dari dompetnya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi apa? Ambillah secukupnya. Ambillah secukupnya. Jadi maksudnya begini, Anda bisa, kalau ternyata dia itu pelit banget sama mertuanya, ya, Anda boleh atur pengeluaran, dan kalau ada sisa Anda berikan kepada orang tua Anda. Kan mertua berarti kan orang tua Anda kan gitu. Boleh misalnya Anda diberi per bulan 10 rupiah misalnya, ya. Nah ternyata ada sisa 2 rupiah, nah Anda kasih ke orang tua Anda tanpa sepengetahuan suami Anda. Boleh tidak? Boleh, kalau ternyata sebenarnya suami Anda itu orang yang mampu. Jadi Anda boleh memberi kepada orang tua Anda tanpa sepengetahuannya, diambil dari sisa-sisa belanja, ya, diatur belanja itu sampai Anda punya sisa. Nah, berikanlah kepada orang tua Anda tanpa sepengetahuannya, itu boleh, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab, ya. Ya, saudara-saudara sekalian, yang kayak gini tuh begini, maksudnya ternyata banyak juga kasus kayak begini. Ini saya cuma menjawab pertanyaan yang mewakili, ya. Jadi yang nanya kayak gini tuh banyak gitu, yang mantu nggak peduli sama mertuanya gitu, padahal dia orang yang mampu gitu, ya. Itu tuh banyak yang kayak gitu. Makanya kalau Anda punya suami yang ya dia punya perhatian sama orang tua Anda, tuh Anda tuh kudu bersyukur. Atau Anda punya istri yang dia tuh sangat perhatian pada keluarga kita harus bersyukur, ya. Kenapa? Karena ternyata tidak sedikit pasangan hidup yang seringkali mengalami masalah di sini. Untuk nengok saja jadi berantem, ya. Ayah, kita nengok si Uwa lagi dirawat. Nah itu kan Uwa kamu, sok we kamu ini. Jadi si suaminya teh kayak marah gitu, ya. Sok kamu pergi, itu mertua kamu, itu Uwa kamu gitu, ya. Tapi sekalinya saudara dia, istrinya teh kudu ikut. Nah itu tuh ada, dan saya yakinlah di antara Anda yang mendengarkan materi saya ada yang kayak begitu. Nah, ada seorang suami kalau ngajak istrinya ke keluarga dia tuh kayak marah-marah gitu. Wajahnya pas di sana itu juga nggak enak gitu, ya. Jadi kata suaminya, mah, yuk kita silaturahmi ke si Uwa. Dia baru pulang dari rumah sakit, katanya kemarin sakit. Dulur-dulur kamu itu mah, kata istrinya teh. Itu mah Uwa kamu. Nah, ya, pergi sih, tapi wajahnya bikin nggak enak gitu. Kan ada istri yang kayak begitu. Nah, makanya bagi bapak ibu yang punya pasangan hidup yang selalu mensupport keluarga masing-masing, suami mensupport keluarga istri, istri mensupport keluarga suami, berterima kasihlah kepada Allah. Allah memberikan pasangan hidup yang baik, yang soleh, ya. Bagi yang pasangan hidupnya tidak begini, ya berdoa, berjuang, bersabar, selalu minta kepada Allah kekuatan, kesabaran, dan bermohon agar pasangan hidupnya itu oleh Allah diberi hidayah. Sebab kalau Allah sudah membukakan hati, insya Allah apapun jadi mudah, ya. Wallahu a'lam bishawab.